Adik-adik generasi muda yang masih berusia 18 tahun sampai dengan 25 tahun, jangan tunggu sampai dengan usiamu mencapai 40 tahun baru mau berpikir untuk berbisnis. Di sini saya contohkan seorang pemuda yang baru berusia 24 tahun, bagaimana dia membangun bisnis interior design ini yang tidak lama berselang, yaitu baru 2 tahun. Dia sudah mampu merancang yang sebagus ini. Bagaimana caranya dia berhasil? Ikuti ceritanya berikut ini. Pemuda ini berpikir setelah dia menamatkan pendidikan menengah dan tidak dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi dan bingung mau bekerja apa supaya mendapatkan uang. Ada 4 langkah kerja atau program kerja yang diprogramkan dan dilakukan, yaitu pertama, bekerja pada desain interior lainnya yang sudah terkenal sambil belajar untuk terampil dan mandiri, dan diperolehnya dalam kurun waktu 1 tahun saja. Langkah kedua adalah menguasai manajemen bisnis dan pola kerja atau network planning, yaitu pengadaan fasilitas pendukung produksi di bidang desain interior. Dan yang ketiga adalah desain pasar atau marketing design, dan tentu promosi dalam pemasaran serta pola pelayanan tepat waktu. Dan yang keempat adalah mengedepankan kepuasan pelanggan atau client satisfaction, yaitu tepat waktu produksi, keindahan, kerapihan, dan kualitas produksi. Tentunya harus yang tahan lama atau durable, tahan lama. Kita dapat katakan bahwa keempat program kerja yang dilaksanakan dan yang tadi disebutkan diperolehnya melalui belajar sambil kerja, atau biasa kita katakan learning by doing. Artinya sambil bekerja mencatat langkah-langkah kerjanya. Sedangkan keterampilan dalam memodifikasi hasil produksi untuk disesuaikan dengan kepentingan dan kepuasan pelanggan diperoleh atau diciptakan pada saat menerima order dari para pelanggan, dan tentu saja komitmen atau kesepakatan antara produser dan langganan pelanggan customernya. Yang menarik dari berbisnis seperti ini, saudara tidak perlu memiliki modal yang banyak. Cukup saudara berpengalaman, bekerja pada orang, mengumpulkan uang untuk berinvestasi lewat beberapa fasilitas produksi, dan Anda sudah kalkulasikan jika dalam 1 tahun Anda sudah memperoleh seluruh fasilitas yang Anda butuhkan dalam membangun satu interior design seperti mebel ini, Anda sudah harus tahu, atau saudara-saudara sudah harus tahu peralatan apa saja yang sangat dibutuhkan dengan jangkauan gaji atau upah yang saudara terima sambil kerja tersebut. Jika saudara berkeinginan untuk membangun suatu usaha, intrinsic motivation atau motivasi diri itu yang diperlukan, bukan kepandaian saudara, tetapi motivasi diri yang sangat dibutuhkan. Dan tidak perlu khawatir, juga tidak perlu harus langsung menyamai prestasi pebisnis yang lain yang sudah terkenal. Butuh waktu yang tidak sebentar sampai ke level sukses, tetapi harus memulainya. Jangan menunggu atau menonton saja terus tiba-tiba saudara sudah berkeluarga, punya istri, punya suami, baru mau berpikir untuk berbisnis. Itu terlambat. That is too late. Itu sangat terlambat. Untuk bergerak di bidang mebel tidak terlalu sulit. Yang penting butuh komitmen waktu,
fasilitas yang digunakan, dan tenggang waktu kerja yang harus dibutuhkan untuk menyelesaikan satu produk atau satu barang. Tidak sulit sebenarnya, tetapi banyak orang yang tidak mau terjun dalam bisnis ini. Mungkin karena talenta atau hobi kita masing-masing berbeda, tetapi harus dalam hidup ini memulai satu bisnis, memiliki satu bisnis sebagai backup. Walaupun saudara bekerja pada perusahaan yang dengan gaji yang tinggi, tapi kalau tidak punya sampingan, tiba-tiba di PHK, maka bingunglah saudara mau kerja apa. Dia ini memulai bisnis ini pada saat COVID melanda dunia, dan banyak pegawai-pegawai yang di PHK atau diputus hubungan kerjanya, dan banyak dari antara mereka yang bingung mau kerja apa. Tetapi pemuda ini tetap survive karena dia memiliki beberapa order pada saat COVID yang dia tetap kerja secara mandiri dan melayani pelanggannya dengan setia, sehingga sekarang dia sudah mencapai level kelas menengah ke atas lah, karena sudah punya simpanan ratusan juta rupiah di bank. Bayangkan saja investasinya dari 0 rupiah sampai sekarang sudah memiliki fasilitas pendukung seperti mobil, rumah, tanah, bangunan-bangunan lain, tempat-tempat untuk display hasil kerja. Ya sudah sangat maju walaupun baru dalam waktu 2 tahun, dan sudah mempekerjakan orang lain lagi untuk memperlancar usaha bisnisnya ini. Bagi anak-anak muda yang baru selesai pendidikan menengah atau SMA dan ingin memiliki keterampilan untuk berbisnis sendiri, saya harapkan tekan tombol like dan tolong subscribe supaya saya kasih panduan untuk mencapai iming-iming yang saudara inginkan sebelum punya istri atau punya suami.